warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya mau mencoba menjelaskan tentang proyek dalam geometri transformasi berbasis GeoGebra. Sebagai contoh, di latihan 1 dalam modul yang telah saya bagikan, kita mencoba untuk menginterpretasi nomor 1. Nomor 1 di sini ditulis andaikan S dan T merupakan dua garis sejajar yang diketahui, dan andaikan A merupakan suatu titik di antara dua garis. Sebuah fungsi f dengan domain S terdefinisi sebagai berikut. Jika P elemen S, maka P aksen sama dengan FP, sama dengan irisan antara garis PA dan T. Baik, dalam GeoGebra telah saya ilustrasikan buat dua garis yang sejajar S dan T. Ini garis S-nya dan ini garis T-nya. Jadi garis S dan T sejajar. Posisinya boleh berbeda ya. Kemudian ada titik P. Ini titik P adalah anggota dari S, berarti ada titik P di sini yang berada di garis S, ya, berada di garis S. Kemudian ada A. A ini merupakan suatu titik di antara dua garis, berarti A berada di antara garis S dan garis T. Kita tempatkan A di sini yang berwarna biru ini ya. Kemudian kita tarik garis atau segmen garis dari titik P ke titik A. Di sini dinamakan segmen garis F. Segmen garis F. Seperti yang telah dibahas dalam modul ini di bagian awal, berarti segmen garis F ini adalah peta, adalah prapeta. Kemudian kita transformasikan, kita buat petanya, ya. Kita buat petanya. Jadi peta dari F ini menghasilkan segmen garis G yang putus-putus, ya, yang putus-putus ini, ya. Kemudian segmen garis G ini akan beririsan dengan garis T, sehingga titik P ini adalah prapeta, mempunyai peta yaitu P aksen 1, atau bayangan dari titik P ini adalah P aksen 1 terhadap titik A. Baik, dengan ilustrasi gambar seperti ini, kita perhatikan pertanyaan di bagian 1A, uraikan daerah hasil F. Silahkan kalian simpulkan bagaimana. Misalnya kita gerakkan titik P ini, ya, sepanjang garis S, ya, dari yang minimum sekali atau yang paling terendah sampai yang paling tertinggi, ya, paling tertinggi. Jadi kalau kita gerakkan seperti ini, maka P aksen 1 itu akan ada di mana saja. Ya. Jadi bayangan daripada P ini, prapeta P, maka akan memiliki peta di T itu adalah P aksen 1 itu di mana saja. Itulah yang merupakan daerah hasil yang dimaksud di sini ya. Daerah hasil F, daerah hasil F, P atau P aksen. Kemudian kita perhatikan lagi pertanyaan 1B. Buktikan bahwa jika D dan E adalah titik-titik yang berbeda pada S,
maka D aksen E aksen itu sama dengan DE. Di mana D aksen ini sama dengan FD dan E aksen sama dengan FE. Ya, baik. Kita sebenarnya bisa gunakan ilustrasi yang pertama di sini, tapi saya sengaja untuk membuatkan ilustrasi gambar yang lain. Jadi saya buat S1 dan T1. Di S1 ini ada dua titik yang berbeda, yaitu titik D dan titik E. Jadi seperti yang ada pada ilustrasi ini, ya. Tetapi di ilustrasi yang kedua ini kita menggunakan dua titik. Dan posisi titik ini ya juga tetap diantarai oleh titik A. Tetapi sekali ini di ilustrasi yang kedua ini saya menggunakan A1. Ya. Jadi kalau D berada di E1, kita petakan maka akan ada D aksen seperti ini di T1, ya. Begitu juga dengan E, maka petanya itu adalah E aksen di T1. Tetap melalui titik A1, tetap melalui titik A1. Sekarang dengan menggunakan ilustrasi ini coba buktikan. Kita diminta untuk membuktikan bahwa titik-titik yang berbeda pada S itu berlaku D aksen E aksen sama dengan DE. Jadi DE itu sama dengan D aksen E aksen. Ya. D aksen E aksen. Buktikan. Jadi misalkan D-nya ini ya anggaplah ini D1. Berarti D kurang 1-nya di bawah sini. D kurang 2-nya di sini, D kurang 3-nya di sini, D kurang 4-nya di sini. Ya, setiap perubahan yang saya lakukan tadi, apakah ikut mempengaruhi perubahan yang ada di garis T1 juga ini terhadap D aksen E aksen? Ya. Jadi misalkan tadi posisinya seperti ini, kemudian kita naikkan ke atas. Ya. Setiap perubahan yang terjadi pada D, apakah ikut mempengaruhi juga perubahan yang terjadi pada D aksen E aksen? Ya. Apa yang sebenarnya terjadi ketika kita menggeser titik-titik ini? Ya. Apakah juga terjadi perubahan pada titik-titik yang kita geser di T1? Ya, silakan gunakan ilustrasi ini untuk membuktikan secara matematis ya pertanyaan yang ada di bagian B. Ya, baik. Setelah kita memperhatikan dua ilustrasi ini, ya, ilustrasi pertama dan ilustrasi kedua sebagai jawaban dari pertanyaan 1A dan 1B. Kemudian kita lanjut di bagian C. Apakah F adalah suatu pemetaan satu-satu? Ya, silakan dijawab. Jadi berdasarkan ilustrasi 1 dan 2 sebagai pertanyaan dari 1A dan 1B, kita bisa simpulkan F adalah suatu pemetaan satu-satu. Ya, baik. Inilah contoh proyek yang kalian bisa kembangkan untuk membantu Anda di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain di latihan yang tersedia dalam modul yang telah saya bagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.